Oke teman-teman, di sini sekarang gue mau ngasih tahu, mau berbagi sebuah rumus. Nah, semoga ini bisa membantu kalian. Rumusnya itu namanya rumus sukses. Nah, sukses. Oke, rumus itu eh, nah, rumus sukses. Gue mau ngasih tahu, sharing, bukan karena gue udah sukses, tapi di sini gue menerapkan tetap rumus ini karena gue belum sukses gitu loh. Karena gue sadar diri juga. Gue mau berbagi ke kalian biar kita sama-sama sukses gitu di depan nanti, masa depan nanti. Oke, langsung aja. Jadi gue simbolin ini SC. SC alias sukses. Oke, terdiri apa aja sih? Pertama dari OD, oke, terus ditambah dengan SK, tambah dengan PD, tambah dengan DO, tambah dengan PE, tambah dengan SE, tambah dengan TA. Oke, sekarang gue jelasin kenapa apa sih arti-arti dari ini semua, huruf-huruf ini semua, simbol-simbol ini semua. Oke, pertama dari OD. OD adalah ya kita ada kenal lah ya, suksesan itu nggak jauh dari yang namanya orang dalam. Oke, kenapa sih orang dalam penting? Ya jelas gitu loh. Eh, Orang dalam yang bisa memperlancar karir lo ya, dalam dunia kerja atau dalam berbisnis. Oke, nah contohnya apa? Example, teman lo, nah saudara atau orang tua. Siapa tahu orang tuanya bos kan? Atau pacar. Nah, pacar atau eh, apa namanya mertua. Oke, tidak tahu. Siapa tahu pacar lo orang dalam. Pertama orang dalam penting banget. Kedua ada SK di sana. SK alias skill. Oke, kemampuan. Nah, di sini ya di dunia ini banyak banget skill-skill yang tersebar gitu ya yang ada. Tapi gue sampaikan pertama nih, utamain prioritas sesuai mimpi lo. Mimpi lo. Nah, misalnya mimpi lo mau jadi HRD, ya lo harus tahu skill-skill yang mengarahkan ke HRD gitu loh. Misalnya mimpi lo mau jadi guru, ya skill-skill untuk menjadi guru lo harus kerja ke sana gitu loh. Lo mau jadi pebisnis, ya udah lo kejar skill-skill yang itu. Oke, tapi sini gue mau kasih tahu skill-skill yang umumnya pada umumnya ya. Oke, pertama ada soft skill. Soft skill ya jelas ya. Kita yang sering tahu ini namanya, contohnya adalah public speaking. Oke. Terus time management. Oke. Terus ada berpikir kritis. Terus kreatif. Terus kalian tuh harus tahu bekerja sama, teamwork. Oke. Dan selain itu ada juga skill leadership. Leadership. Oke. Next. Selain itu, kita butuh skill bahasa. Nah, oke, biasanya kan bahasa Inggris ya. Inggris, tapi kan sekarang tuh bahasa Inggris udah banyak yang bisa. Jadi bukan suatu ke apa namanya kelangkaan atau kemampuan yang sangat luar biasa gitu, luar biasa. Usahain ada bahasa lain, tambah satu bahasa gitu. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya lu jagoin. Nah, lu latihan seplos-seplos, lu jago lah. Nanti juga
bisa menambah value lu. Nah, bukan berarti bahasa Inggris nggak penting. Penting. Nah, tinggal pilih nih mau belajar bahasa lain atau mau dimantepin. Oke, lanjut. Jika kita udah berkembang zaman, udah maju ya. Skill komputer ini penting banget. Minimal lu Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Oke, ya ini jelas lah ya. Ketiga hal ini penting kan. Oke, dan lanjut. Sebenarnya skill-skill itu kan banyak ya. Nah, jadi di sini gue kasih simbol N untuk menerangkan skill lainnya. Nah, skill lainnya. Jadi, terserah kalian mau nambah skill-skill apa aja, N. Nah, N itu letaknya di mana? Di sini. Di sini N. Nah, tapi N-nya di sini gue sigmain, alias jumlah. Ini jumlah. Jadi semakin banyak skill lo, semakin gede juga apa namanya SK-nya, nilai SK-nya. Karena sesuatu yang dijumlah nih, misalnya jumlahnya 100 atau 50 lah. Lu pangkatin. Wah, itu makin gede dong. Sesuatu yang dipangkatin itu pasti makin gede. Oke, makanya ini dipangkatin. Nah, lanjut. Nomor 3, kita ke PD. Oke, sekarang kita ke pendidikan. Nih, gue tulis lagi di artikelnya. Lanjut ke PD. PD itu apa sih? Pendidikan. Pendidikan. Ada yang bilang pendidikan ya menentukan kesuksesan. Enggak juga. Pendidikan menentukan kesuksesan. Ya, tapi ada juga yang sukses tanpa melalui S1, S2, S3 gitu loh. Nah, tapi minimal berpendidikan gitu loh. Nah, kita bahas secara umum aja ya. Tapi di area di zaman sekarang, karena persaingan makin ketat, berarti pendidikan makin berpengaruh terhadap dunia pekerjaan. Karena di requirement itu pendidikan penting banget, penting banget. Ada di requirement itu pendidikan minimal D3, D3 dan ini pendidikan penting kenapa? Di requirement itu spesifik D3 kimia spesifik gitu. Terus apalagi S1 teknik mesin. Jadi sekarang tuh udah spesifik dan udah menjurus begini. Tapi menariknya udah gak mandang-mandang lagi yang namanya kampus atau sekolah gitu. Jadi ya kalian nih nanti kalau kuliah tuh ya lihat aja dari jurusan yang kalian mau. Nama atau title atau background kampus bukan berarti nggak penting. Background itu penting juga, background kampus penting juga. Nah, tapi kebanyakan di requirement itu nggak ada persyaratan minimal S1 Teknik Mesin UI, nggak ada. Penting dalam hal apa? Pertama, ada yang dari pendidikan. Pendidikan. Pendidikan kayak guru. Guru. Nah, gue pernah waktu itu ada orang tua maunya dia anaknya diajar sama kimia UI, kimia ITB, kimia Unpad. Kampus-kampus lain nggak mau. Gitu. Ya ya udah itu terserah mereka gitu loh. Dan emang ada pentingnya kan saya bilang tadi. Gue bilang tadi. Tapi banyak kan yang nggak penting. Jadi jangan merasa kecil hati bagi kalian yang bukan dari kampus-kampus besar, kampus-kampus ternama. Oke? Karena yang terpenting adalah ininya. Apa yang lo pelajari itu penting banget. Oke? Nah, lanjut ada DO, ini DO ya.
Ini dulu kita PD pendidikan. Eh, ada lagi N ini, ada lagi N. Berarti pendidikannya apa aja? Jumlah pendidikan atau tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi pendidikan, biasanya kita anggap umum aja ya, makin tinggi juga peroleh pekerjaan dengan eh, jabatan yang bagus gitu loh. Nah, kita kasih N sigma. Nah, jika lo semakin banyak pendidikan lo, berarti semakin tinggi nilai. Oke, ini kasih sigma N. Oke, jadi misalnya lu S3 atau profesor, berarti suatu ini dipangkatin lebih gede gitu loh. Oke, lanjut DO. DO alias doa. Doa penting banget lah ya. Doa dari orang tua, doa dari diri sendiri, doa dari teman-teman. Oke, teman-teman, mantan, pacar, semuanya lah. Gitu. Ini penting banget sih. Lanjut ada, dan ya sama, ini ada ininya, sigma N ya. Jika lo banyak gitu loh, yang doain sukses terutama, bagus juga. Oke, lanjut P. P itu apa sih? Pengalaman. Oke, dalam dunia kerja jelas banget. Ini dalam requirement maksudnya. Ini jelas banget. Requirement pengalaman minimal 2 tahun di bidang bidang apa namanya, obat-obatan. Nah, atau 1 tahun di bidang bidang laboratorium. Nah, banyak banget perusahaan yang udah mandang ke ini nih, ke pengalaman gitu loh. Nah, kalian harus ngapain gitu loh. Nah, selama kita kuliah atau eh, yang nggak kuliah nggak apa-apa, bisa juga. Intinya kalau ada magang, magang atau PKL atau internship, ambil, ambil peluang ini, ambil sebanyak-banyaknya, dan dengan ini kalian bisa menambah nilai plus ke sini gitu loh. Jadi ada namanya paklaring. Nah, paklaring itu menandakan kalian itu pernah magang PKL di suatu perusahaan. Nah, misalnya satu perusahaan 3 bulan, ya udah, kalian terserah kalian tuh maunya berapa kali PKL, terserah kalian. Intinya magang PKL ini penting banget gitu. Magang PKL penting banget, pengalaman. Selain apa lagi? Selain pengalaman ada pelatihan. Nah, oke. Pelatihan yang gimana? Ada yang berbayar, ada yang gratis kan? Ya nggak sih? Nah, ya umum lah ya. Saran gue gimana? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik, tapi kebanyakan tertentu ya bukan pesan sih, yang berbayar lebih utama dong. Jadi jika lo banyak apa namanya ikut pelatihan berbayar, ya lo makin bervalue, makin baik, value-nya naik. Kenapa? Ya bayangin aja kalau dibanding dengan yang gratisan, ya oke. Okay. Yang gratisan pun jika makin banyak nih, makin banyak ikut pelatihan gratisan, ya value-nya sebenarnya nggak sebanyak berbayar. Gitu loh, value biasa aja, agak ngaruh dikit, agak ningkatin value dikit. Nah, dikit. Kenapa sih? Ya karena dengan berbayar, orang tahu nih, pelatihan ini langka, pelatihan ini butuh orang yang sungguh-sungguh, butuh orang yang benar-benar ingin gitu loh untuk mengikuti pelatihan ini. Kalau gratis, ya paling, ini mas cara masuknya share-share info atau apalah, gratis namanya juga.
Bermanfaat, ya bermanfaat, bayar gratis juga. Tapi dilihat di sini value-nya, gitu loh. Nggak salah. Kalian mau berbayar atau gratis terserah. Tergantung diri kalian sendiri, gitu loh. Oke, jadi antara dua ini. Lanjutnya, nah, ada lagi di sini pelatihannya, jangan lupa di Delta N-nya. Semakin banyak kalian magang, semakin banyak kalian pelatihan, semakin bagus juga. Oke, semakin tinggi juga nilainya. Nah, oke, selanjutnya SE. SE kita bahas lanjut tempat lain. Selanjutnya itu ada SE. SE atau sedekah. Oke, ya penting banget ya. Sedekah kan apa namanya? Meringankan rezeki. Sedekah itu ringanin rezeki. Jadi jika lo banyak sedekah ke orang-orang, ya insya Allah rezeki lo lancar sih gitu. Jadi sampai lupa untuk bersedekah. Sama, kita butuh delta N di sini. Makin banyak sedekah, makin bagus banget. Gitu. Selanjutnya TA. TA itu apa sih? Tampang. Nah, jelas lah ya. Tampang. Good looking. Orang yang good looking itu jalannya mulus gitu loh. Good looking memuluskan kesuksesan. Memuluskan kesuksesan. Oke. Jadi buat kalian yang good looking itu kalian udah punya advantage dalam untuk mencapai kesuksesan. Oke. Buat yang nggak good looking, nggak apa-apa gitu loh. Bukan berarti lu nggak good looking, poin di sini 0. Nggak juga gitu loh. Dan peluang kesuksesan lu habis, nggak ada, nggak bisa. Lu tetap bisa punya kesuksesan lain dari jalur lain, dari sedekah, pelatihan, doa, pendidikan, skill, dan orang dalam. Meskipun lu nggak tampangnya biasa aja, jangan khawatir gitu. Itu bukan suatu hal yang mutlak. Oke? Nah, di sini juga seharusnya ada delta N ya. Semakin banyak orang dalam yang lo tahu, yang lo kenal, ya semakin lancar juga. Gitu. Nah, ini sih rumusnya. Tapi, hal ini akan menjadi sia-sia jika lo punya orang dalam, lo punya pendidikan, lo punya skill. Ada hal yang penting di sini, yaitu komitmen. Dan yang terakhir adalah dan SH. Apa itu ko? Ko ini adalah komitmen. Lu nggak bakal bisa jalanin semua ini menuju kesuksesan tanpa komitmen yang jelas dan persisten. Oke? Persisten yang komitmen persisten harus jalan banget. Harus jalan, jangan sampai lu lupain. Jangan sampai hilang. Oke? SH adalah sehat, kesehatan. Oke, lu harus tetap jaga diri lu, jaga kesehatan lu. Jangan sampai lu habis tipes, aduh, habis. Ya, lu tetap sadar, lu tetap tahu akan kondisi lu. Jika udah mikir, aduh, gila gue udah istirahat dulu, oke istirahat dulu. Sampai keadaan lu pulih, jalan lagi. Gitu loh. Nah, terus apa lagi? Ada lagi sih sebenarnya satu lagi. Yaitu, ini gue dapat kutipan dari Om Deddy Corbuzier, lu harus adaptif. AD itu adalah adaptif. Nah, lu nggak boleh tetap stuck dalam suatu keadaan. Lu
Lu harus adaptasi hal-hal lain gitu loh. Jika lu stuck, lu bakal nggak lama gitu loh. Nih, misal nih, ini dalam basic matematik. Oke, lu punya nilai ini itu 100, 100, 100 lah nilainya. Kalau tanpa komitmen persisten, sehat, dan adaptif, misalnya ini lu nggak komitmen, lu nggak persisten, lu nggak sehat, lu nggak adaptif, nol. Ini nggak sih? 0 dikali 100, poinnya 0. Lu nggak guna gitu loh. Misalnya lo nih, ini tuh cuman tercapai 50. Di sini 50 nih. Oke, di sini lu jalanin eh apa namanya konsisten, komitmen dan konsisten eh konsisten. Oke, sehat dan adaptif. Ini misalnya lu poinnya ada 2 misalnya, 2 nih. Ya, kita ambil poin terendah ya. 2 misalnya. Lu jadi apa? Jadi 100, Bre. Lu ada peluang untuk sukses 100 gitu. Bayangin kalau lu makin banyak, dan lu komitmen persisten, sehat, adaptif, makin gede lagi peluang lu gitu. Oke, jadi nyampe lah ya. Jangan sampai lu nggak komitmen, nggak persisten, nggak konsisten, nggak sehat apalagi. Ya, jangan sampai lupain ini. Karena ini perkalian. 1 dikali dengan 0, habis. Gitu. Oke, ini gue bukan ngomong doang sih. Gue juga jalanin ini di keseharian gue. Jadi, ya gue harap sih kita semua punya kesuksesan. Kita bakal nyampe kesuksesan di masa depan nanti. Gitu. Karena nggak ada orang kan yang nggak mau sukses gitu. Semua orang mau sukses. Oke, gue mau ngasih contoh lagi deh. Dan juga mau ngasih kejelasan lagi sih sebelum ini ditutup. Kan tadi rumusnya itu, nah sekarang kita contoh soal deh, contoh. Jadi, contoh orang dalam. Kalian punya berapa ya? 5 deh, 5 orang dalam. Ini OD, 5. Skill. Kalian ada skill 10 deh. Nah, terus pendidikan S1 deh. Berarti SD, SMP, SMA S1, 4 lah ya. 4. Terus DO. DO ini orang tua diri sendiri, terus teman, pacar 4 lah ya. 4. Terus pengalaman pelatihan eh, berapa ya? 5 lah gitu loh. Terus sedekah berapa ya? Yang ini nggak tahu sih, tapi 5 lah ya. Perkiraan aja. Tampang. Oke. Nah, terus komitmen ini ada. Ini berarti, nah oke. Ini nilainya harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Sekarang kita naruh nilainya nih. Gimana nih? Nah, jadi yang di sini itu nilainya harus 2. Kita ambil aja minimal 2. Kalau 1 itu kan kayak di pengadilan nggak ada artinya. 1/1000 juga 1 aja. Jadi untuk berubah kita harus bergerak walaupun 1 langkah ya nggak sih? Nah, 1 langkah itu di sini ditetapin gimana? 2 aja. Jadi masing-masing dari sini tuh nilainya 2. Oke, berarti ini 2/10 ya nggak sih? Ini 2/4. 2/4. Ini 2/5. 2/5. Yang ini 2/1. 2 aja. Gitu. Yang ini yang penting ada lah ya. Yang penting ada. Ini penakaran aja sih. Misalnya kalian tuh komitmen banget, persisten banget, sehat, 100 lah. Oke. Nah,
2 pangkat 10. Oke. Ini kan berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2, ya nggak sih? 8 kali 8, 64. 64 dikali 16. Nah, berapa sih 6 kali 16? Oke, 44, 24, 36, 38. 6, ini 4, 6. 12, 10, 24 ya? 10, 24. Ini 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 32. Ini 2. Oke. Sekarang ditambahin. Nah, berapa nih? 4, 10, 16, 18, 20, 22. 22, ini 4. 4, 5, 6, 9, 12, 14. 12. Oke, 12, 1, 1. Ini poin yang di sini. Dikali sama si 100 ini. Berapa? 11, 22, 00. Segini peluang sukses lu. 112.200. Bayangin. Ini kalau kita dimulai dari hal-hal biasa. 2. Nah, oke. Gitu contohnya. Jadi semakin banyak ya kalian raih, semakin bagus. Asalkan kalian tetap ini nih. Tetap ini nih. Jangan sampai ini jadi 0. Kalau ini jadi 0, habis. Gak ada gunanya. Oke. Oke. Itu doang dari gue sih. Jika lo butuh info lain, ini IG gue. Oke. Sekian dari gue. Bye-bye.